Selamat pagi, Shalom. Dalam perjanjian baru, kita semua sudah menjadi imam. Kalau kita lihat fungsi imam di perjanjian lama itu adalah tidak pernah memeriksa orang berdosa. Fungsi imam itu selalu memeriksa domba, memeriksa persembahan yang dibawa oleh orang yang berdosa itu. Dan setelah diperiksa domba itu kudus, tak bercacat, tak bercela, maka disembelihlah domba itu, maka dibawalah itu ke ruangan kudus itu. Yang mau saya sampaikan, kita sebagai imam, kalau kita melihat sekarang saudara kita di dalam Kristus, kita gak lagi bisa melihat dia secara langsung. Kita harus melihat domba, yaitu Yesus. Maka waktu kita lihat Yesus adalah domba yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Seperti itulah harusnya kita memperlakukan semua anak-anak Tuhan. Karena imam itu hanya memperhatikan domba, dia tidak memperhatikan orang berdosa. Dan waktu dia masuk dalam jajaran imam itu, kerjaan kita sebagai imam adalah yaitu bicara soal Kristus, tentang darah. Jadi kita tidak lagi membicarakan orang yang ada di halaman. Makanya ada lagu yang sangat terkenal mengatakan, "Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah." Dan itu juga terbukti dalam buku Ibrani. Waktu Tuhan menulis para pahlawan iman, tak satu pun ditulis cacatnya, semua baiknya saja. Karena dilihat dari kacamata Kristus. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni sesama anak Tuhan, artinya kita mengatakan pekerjaan Kristus tidak sempurna dalam diri dia. Jadi kalau kita gak bisa menerima orang, kita masih membenci dan sebagainya, sebenarnya kita bukan membenci dia. Kita mengatakan Kristus tidak sanggup menguduskan dia. Kristus tidak sanggup melayakkan dia. Maka hari ini, kalau masih kita susah untuk mengampuni, mengasihi, mata kita salah lihat. Sebagai imam, kita tidak boleh melihat orang berdosa lagi. Karena kerjaan imam bukan memeriksa orang berdosa, memeriksa domba itu. Dan karena domba itu adalah Yesus, dan dia kudus, tak bercacat, tak bercela, maka semua pelanggaran yang membawa domba itu dibayar oleh domba itu sendiri. Hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya boleh mengatakan tentang kebaikan orang lain. Karena kita melihatnya dari kacamata Kristus. Karena Tuhan pun hanya melihat kebaikan kita. Semua kejahatan kita, Yesus sudah bayar. Jadi kalau kita mulai melihat segala sesuatu melalui domba itu, maka lagu itu tidak hanya sebatas lagu. Itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi sesama anak Tuhan. Kita gampang kalau berdoa, "Tuhan, Kau mengasihi bangsa-bangsa Tuhan." Sesama anak Tuhan pun kita gak bisa kasihi. Sebenarnya kita bohong-bohongan aja. Jadi kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama anak Tuhan pun, apalagi kalau bukan anak Tuhan, gak bisa. Jauh sekali itu. Maka kita mengatakan, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jadi jangan katakan, wah kalau musuh ku kasihi, makanya ku kasihi, ini kan saudara seiman. Justru saudara seiman itu kita tidak melihat dia lagi, kita lihat Kristus. Jadi saudara, gak usah jauh-jauh menangkan dunia ini, sekitar kita kasihi. Dengan cara apa? Melihat Kristus. Dengan cara kekuatan kita tidak bisa. Tapi kalau kita lihat Kristus sudah menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup orang itu,
maka kita pun melihat dia menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela. Karena semua celanya, semua kegagalannya, Yesus sudah bayar. Jadi kalau kita masih melihat celah saudara seiman kita, sebenarnya kita itu tidak mengakui kemampuan Kristus memulihkan mereka, memulihkan kita juga. Jadi sebagai imam, kerjaan kita bukan memeriksa orang berdosa, kerjaan kita memeriksa domba. Dan semua dosa orang berdosa itu sudah ditaruhkan kepada domba itu. Dan semua kekudusan domba itu sudah diberikan kepada orang berdosa itu. Maka domba itu disembelih. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus mati agar kita semua, anak-anak Tuhan, kudus, tak bercacat di hadapannya. Terpuji nama Tuhan.